Bab 864. Rincian peta. Bisa dikatakan jika kenyataan itu memang benar adanya. Namun, dalam lelucon perceraian ini, Kingston Jiang juga bersalah. Jika dia mengatakan identitasnya lebih awal, maka Klu Tang tidak akan menceraikannya. Klu, perceraian adalah kesalahanku, ini tidak ada hubungannya denganmu. Saat itu, aku tidak mengungkapkan identitasku karena aku punya banyak musuh. Perceraian hanya untuk melindungimu, aku tidak ingin kamu ditangkap oleh musuh. Dan setelah perceraian terjadi, aku memang memiliki niat untuk kembali padamu. Kamu selalu menjadi wanita yang baik hati, dan akulah yang mengecewakanmu. Kingston Jiang merasa sangat bersalah. Haruskah aku mempercayaimu atau haruskah aku mempercayai mereka? Pada saat ini, Klu Tang dibuat bingung akan sikap yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu siapa yang harus dia percayai. Oh iya. Dia ingat bahwa Max Bai memberinya darah. Ada apa? Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, menatap Klu Tang yang terlihat mengingat sesuatu. Klu Tang berkata, setelah kamu pergi, seseorang datang menemuiku jika ada orang yang bisa memulihkan ingatanku. Dia juga memberiku darah. Tunggu, aku akan mengambilnya. Setelah itu, dia melangkahkan kakinya pergi. Dia juga mengatakan akan segera kembali. Di tangannya, dia memegang darah dari Max Bai. Ini diberikan kepadaku oleh orang yang sangat aneh. Dia mengatakan jika aku meminumnya, maka aku bisa memulihkan kekuatan dan juga ingatanku. Namun aku juga bisa saja mati. Kingston Jiang mengambilnya dan melihatnya dengan seksama. Namun dia tidak mengerti apapun. Tanpa sadar bertanya, siapa yang memberikannya? Tidak tahu. Seperti apa orangnya? Klu Tang berusaha mengingat sejenak dan berkata, laki-laki, dia terlihat seperti berusia 30-an, mengenakan jubah putih, memiliki rambut panjang, rambutnya setengah hitam dan putih. Klu Tang menjelaskan tentang penampilan Max Bai. Begitu dia mengatakan itu, Kingston Jiang tahu siapa orang yang dimaksud. Klu Tang melanjutkan, dia juga mengatakan bahwa dia mengenalku, tapi aku tidak memiliki kesan apapun terhadapnya. Ya. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, dia adalah Max Bai, Linlang Pavilion dari Gunung Linlang. Sebelum kamu kehilangan ingatanmu, kamu memang pernah bertemu dengannya beberapa kali. Klu Tang bertanya, lalu menurutmu, apa aku harus meminumnya? Tidak. Kingston Jiang berkata, jangan khawatir, aku sudah mendapatkan keberadaan naga, aku akan pergi untuk membunuhnya. Setelah itu aku akan membawa banyak darah naga untukmu. Dengan begitu kamu akan bisa selamat. Oh. Klu Tang hanya menimpali pelan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kingston Jiang juga tidak memiliki hal lain yang ingin dia katakan. Untuk sesaat, suasana seketika menjadi sunyi. Klu, kamu harus percaya padaku. Dari awal hingga akhir, aku hanya memilikimu di hatiku dan tidak pernah ada wanita lain. Sejak kamu menyelamatkanku dari lautan api, hatiku sudah dipenuhi olehmu. Kamulah yang memberiku kehidupan baru. Kingston Jiang kembali berbicara, mencoba memecah keheningan. Sudah. Klu Tang menghentikan perkataannya, menyela kata-kata Kingston Jiang, berkata, tidak penting untuk mengatakan ini sekarang. Aku tidak tahu akan kebenaran dari apa yang kamu katakan. Semua itu akan terbukti ketika ingatanku kembali nanti. Setelah itu baru kita bicarakan lagi. Kingston Jiang menganggukkan kepalanya dan berkata, aku akan mencoba yang terbaik. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh naga, kemudian kembali dengan darah naga untuk menyelamatkanmu. Klu Tang menimpali, kita bahas lagi setelah kamu berhasil melakukannya. Kingston Jiang bersumpah, aku akan mencoba yang terbaik. Pada saat ini, telepon Kingston Jiang berdering. Dia mengeluarkan telepon dan melihat bahwa itu panggilan dari Raja Xiaoyao. Dia segera menjawab telepon dan bertanya, ada apa? Suara Raja Xiaoyao terdengar di telepon, hasilnya sudah keluar. Ya, aku akan segera ke sana. Setelah Kingston Jiang menutup telepon, dia memandang Klu Tang dan berkata,
aku masih ada urusan lain dan pergi menemui Raja Xiaoyao. Aku akan kembali lagi nanti. Pergilah. Klu Tang tidak peduli. Kingston Jiang tidak banyak bicara, hanya berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Klu Tang berdiri dan mendekat ke pintu, memandang Kingston Jiang yang sudah menjauh dengan ekspresi serius di wajahnya yang cantik. Apa yang dia katakan itu benar. Haruskah aku mempercayainya, atau haruskah aku mempercayai orang lain? Klu Tang sedikit tenggelam dalam pemikirannya. Dia menggosok pelipisnya dengan ringan. Hei, Klu Tang. Mati saja jika harus mati. Kenapa kamu memilih untuk tidak mati dan malah kehilangan ingatan? Sekarang Klu Tang juga terdiam. Jika dia berpikir sekarang, dia lebih baik mati daripada melupakan pria yang dicintainya. Namun, Kingston Jiang juga tidak seburuk itu. Sudut mulutnya terangkat, masih berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Kingston Jiang telah pergi ke area militer. Area militer. Kantor Raja Xiaoyao. Raja Xiaoyao mengeluarkan bola bumi, membolak-baliknya sampai ke suatu area, mengetuk dengan pena merah kecil di tangannya, berkata, perkiraan lokasi. Di sini, peta detail bumi sudah disiapkan dan akan segera dikirimkan kemari. Ya, Kingston Jiang mengangguk mengiyakan. Dengan teknologi saat ini, mudah untuk menyimpulkan lokasi jurang naga. Dia menunggu di tempat Raja Xiaoyao selama sekitar 20 menit. 20 menit kemudian, peta bumi baru telah dibuat. Kingston Jiang mengambil peta bumi yang dibuat dan membandingkannya dengan peta bumi yang diberikan oleh klan darah. Kemiripannya mencapai 98. Setelah melihatnya, dia berkata, seharusnya di sini, tidak mungkin salah. Kak Xiaoyao, terima kasih banyak. Kita teman, jangan sungkan. Kamu juga sudah banyak membantuku. Felix Murong langsung setuju ketika dia mendengar jika kamu yang memperkenalkannya dan dia ada di Jiangzhong. Aku sudah mengirim anakku ke sana. Raja Xiaoyao memiliki senyum cerah di wajahnya. Karena Kingston Jiang, putranya dapat memiliki seorang pria kuat yang tiada taranya sebagai gurunya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Kingston Jiang tidak terlalu ambil pusing, mengambil peta bumi, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi ke kediaman keluarga Tang lagi. Kali ini klan Tang yang membuka pintu. Kakak ipar, kamu kembali. Klan Tang tersenyum cerah. Iya. Kingston Jiang mengangguk dan bertanya, di mana Klu? Kakak keluar. Sendirian. Sama Kintiasu. Oh. Kingston Jiang berjalan masuk ke dalam dan duduk di sofa. Sekarang dia telah mengetahui keberadaan jurang naga, tetapi masih belum pasti apakah ada naga di sana atau tidak. Apa yang harus dilakukan selanjutnya, maka dia akan pergi ke sana untuk melihat. Jika ada naga, maka dia akan mengatur petarung negara Dacia yang kuat untuk membunuh naga itu. Kakak ipar, begini. Belakangan ada villa baru yang sedang dibuka. Namun biayanya mencapai 2 miliar. Apa kamu bisa membantuku? Klan Tang memandang Kingston Jiang dengan penuh semangat. Apa? Kingston Jiang sedang memikirkan sebuah pertanyaan, tetapi tidak mendengar apa yang dikatakan klan Tang. Setelah bereaksi, dia memandangnya dan bertanya, apa yang kamu katakan? Klan Tang berkata, aku menyukai sebuah villa, tapi aku kekurangan uang untuk membelinya. Apa kamu bisa membantuku? Aku tidak punya uang. Kingston Jiang langsung menolak, mengatakan, keluarga Tang telah menghasilkan banyak uang dalam setahun terakhir. Jika kamu membutuhkan uang, kamu bisa memintanya kepada keluargamu. Aku masih ada urusan, aku akan pergi. Setelah Kingston Jiang mengatakan itu, dia sudah beranjak dan bersiap untuk pergi. Hei, kakak ipar, jangan pergi. Klan Tang berteriak menghentikannya. Tapi Kingston Jiang mengabaikannya. Setelah Kingston Jiang keluar dari kediaman keluarga Tang, sebuah Mercedes-Benz hitam datang dan berhenti di depannya. Marco Jiang keluar dari mobil dan berkata, kita bicara di dalam mobil. Ya, Kingston Jiang masuk ke mobil. Di dalam mobil,
Marco Jiang bertanya, sudah dapat kabar mengenai rahasia naga? Kingston Jiang mengangguk dan berkata, klan darah memang memberiku peta bumi, tapi aku tidak yakin apakah ada naga di sana. Bersambung.